Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Shalom Tarutung. Sekali lagi, Shalom Tarutung. Sekali lagi, Shalom Tarutung. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Baik saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan, Alkitab kita masing-masing. Baik yang bawa buku Alkitab ataupun Android, mari sama-sama kita buka firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya rindu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini, ibadah yang kedua ini, kita sungguh-sungguh ya fokus kepada Tuhan. Ya, sepakat ya, semua gadgetnya tolong dikasih mode pesawat. Amin. Masih dikit. Semua handphonenya, Androidnya tolong semua pakai mode pesawat. Amin. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Supaya jangan terganggu, kita fokus dengan Tuhan. Amin. Baik, kita buka firman Tuhan, Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-12, Saudara. Kita berganti-gantian Bapak Ibu membaca firman Tuhan ini. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu semua yang diberkati oleh Tuhan baca ayat yang genap secara responsoria. Perikopnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Ayat yang pertama, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang yang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat yang ke-9, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Ayat yang ke-11, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Bersama-sama Bapak Ibu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, siang hari ini firman Tuhan ini saya sengaja menyampaikan ini kepada saudara supaya kita semuanya menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, temanya adalah misi dan pelayanan yang kreatif. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada yang namanya penderitaan yang kita baca di dalam Alkitab ini. Apa yang menderita? Seorang sahabat mereka yang sudah puluhan tahun lumpuh, tidak bisa berjalan. Dan dikatakan dalam Markus pasal 8 bahwa ia sangat menderita. Yang namanya sakit, saudaraku, pasti menderita. Siapa yang pernah sakit di sini? Ya, pasti akan menderita. Bahkan ketika juga dokter memvonis mungkin ada stadium 1, 2, 3, 4. Ada yang stres. Bahkan ada yang bunuh diri. Kenapa? Yang namanya sakit, saudaraku, ada namanya penderitaan di sana. Amin. Ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan hadir di dunia ini bukan kebetulan. Katakan amin. Gak ada yang kebetulan, saudara. Saudara dilahirkan orang tua, saya dilahirkan orang tua adalah ada ketentuan daripada kebenaran firman Tuhan. Kita ini dilahirkan untuk menjadi anak-anak terang, membawa keluarga kita, membawa gereja kita, membawa marketplace kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi kita hidup ini bukan ujuk-ujuk hidup. Ya, bukan ujuk-ujuk bernapas, tapi ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang diberikan dari saya dan saudara untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, hari-hari ini Pak Niko juga sedang mendengungkan tentang tema kita dalam Empower Asia 21, Jesus for Everyone. Artinya apa? Semua
Yesus itu semua orang, tidak terbatas dari suku, kaum dan bahasa, tapi untuk semua orang. Karena itu perintah Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19, 20, 21. Pergilah, ada perintah, jadikanlah bangsa semua muridku, ajarlah mereka melakukan segala apa yang ku ajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Dalam kalimat itu, dalam konteks ayat itu tidak ada disebut pendeta, saudara, pendoa, eporus, atau sekjen, atau gembala sidang, tidak. Tetapi semua yang mengaku murid Yesus. Adakah murid Yesus ini? Hanya 4 orang, 5 orang, 6 orang. Halo, adakah murid Yesus di sini? Yang enggak murid Yesus, coba angkat tangan. Lah enggak ada yang angkat tangan. Nah, saudara siapa, saudara? Sekali lagi, adakah murid Yesus di sini? Tepuk tangan untuk Tuhan. Semua murid Yesus. Nah, perhatikan saudara. Kalau engkau mengaku adalah murid Yesus, baca Matius 28 itu, saudara, engkau harus pergi menjadikan bangsa semua murid. Yang parubaya, yang opung-opung, yang dewasa muda, yang anak-anak, yang remaja, yang sekolah minggu, semua harus memberitakan kabar baik. Caranya banyak. Makanya Tuhan bilang pelayanan yang kreatif. Berdoa juga pelayanan yang kreatif. Memberikan makan minum orang miskin juga pelayanan yang kreatif. Ya, menginjil juga kreatif, dan berbuat yang baik juga adalah itu pelayanan yang kreatif untuk kemudian bagi nama Tuhan, asalkan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, saya lihat di sini banyak pemuda. Yo, anak-anak muda, engkau ada di sekolah, kau ada di marketplace-mu juga, Tuhan tentukan untuk apa? Membawa jiwa, bukan mengkristenisasi. Sebab Kristen tidak pernah menyelamatkan saudara dan orang lain. Tetapi apa? Membawa mereka ke hadapan Tuhan. Ya, saya tidak bicara agama, tapi apa? Bicara kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap orang itu menerima Yesus, dan setiap yang sakit, yang menderita, mengalami mukjizat daripada Tuhan. Ya, yang namanya sakit, Bapak Ibu, menderita. Nah, dari kisah firman Tuhan ini, saudaraku, ada tokoh 4 orang. Ya, 4 orang ini sahabat yang sakit ini. Ya, mereka memiliki belas kasihan kepada sahabatnya. Mereka memiliki cinta, ya, katakanlah kasih pilihan, kasih sahabat, ya, kepada teman yang sakit. Bukankah kita juga begitu? Kalau ada di sini bapak, satu orang pekerja yang sakit, yang lain pada datang rawang, ditanyain, itu bapak sia sakit apa? Kalau ada ibu-ibu di tempat ini yang sakit, teman-temannya, itu ibu sakit siapa? Sakit apa? Ya, mungkin ada kepo sedikit, ya kan? Nah, ayo kita doain, ayo kita bawa ke dokter, ayo kita bawa berobat, kita bawa juga makanan supaya dia pulih. Pasti juga sahabat yang baik merasakan penderitaan sahabatnya. Betul apa betul? Kalau ada sahabat yang sakit, ya, sahabatnya juga merasa ini sahabat kurang asam. Ya kan? Mungkin pH-nya ini sampai di 45, asam dari asam gitu ya. Nah, jangan seperti itu. Tapi kita sebagai seorang anak Tuhan yang memiliki sahabat, kalau sahabatmu menderita, kalau teman karibmu menderita, tolonglah dia. Dikit. Tabung aja gitu ya. Ya, kalau sahabat kita sakit, tolonglah dia. Ya, padahal apa orang Batak, sirang mana mar ale-ale, lobian. Sirang mana mar ale-ale, lobian. Jadi persahabatan itu digambarkan lebih daripada kita memiliki ibu. Ya, sahabat ini, saudaraku, bisa umum maksudnya, bisa sahabat dekat, sahabat dalam pekerjaan dan sebagainya, sahabat karib juga bisa. Jadi kita dipanggil untuk mengabarkan Injil kepada banyak orang. Nah, yang kedua, miliki Bapak Ibu belas kasihan. Saya percaya keempat orang ini punya belas kasihan. Dia nggak membiarkan, ya. Dia lihat, si A ini sakit, temanku ini sakit, mungkin temannya main badminton, temannya futsal, temannya voli, basket dan sebagainya. Yuk sama-sama kita kunjungi. Ada arisannya, ada kasnya. Ini juga salah satu bentuk kita mengasihi orang lain, mengasihi sahabat kita. Bahkan walaupun dia tidak Kristen, walaupun dia tidak percaya kepada Yesus. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari keempat, ya, orang ini, teman yang sakit ini, kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama adalah mereka tadinya memiliki cinta dan kasih, sehingga mereka berusaha membawa sahabatnya ini, menggotong sahabatnya ini, ya, kepada Yesus. Ya, berusaha. Karena apa? Pada saat itu Yesus ada di Kapernaum, di sebuah rumah.
Saya baca saudaraku ensiklopedia Alkitab, kemungkinan ini rumahnya Petrus, kemungkinan. Tapi tidak ada data konkret yang menentukan itu benar-benar rumah Petrus. Ya, di sebuah rumah. Rumahnya ini kemungkinan kecil karena memang kalau Bapak Ibu saudara ke Israel, saya belum pernah, tapi saya dapat cerita dari teman-teman dari Israel, rumah di sana atau gereja pun gak ada yang besar-besar. Ya kecil-kecil kan begitu. Dan dulu semua terbuat dari batu. Nah, maka datanglah orang-orang berkerumunan yang mendengarkan tentang Yesus ada di tempat itu. Rame datang saudara, ya, sempit, sesak. Nah, keempat sahabatnya ini membawa teman yang satu ini menggotong. Kalau bahasa Batak memang ngalaja. Dibawalah kepada Yesus pada rumah. Mereka lihat berkerumun orang penuh, pintu akses masuk mereka ke rumah itu nggak bisa. Ya kan? Ini gimana mau masuk? Ya, mereka tahu Yesus bisa menyembuhkan, bahkan mengampuni dosa. Gimana caranya masuk? Ya. Dan ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Jadi mentok saudaraku, jadi ketika mereka bawa itu, ya 1, 2, 3 itu, mereka memang gak bisa membawa teman yang sakit ini untuk ketemu dengan Yesus. Ada rasa sedih, ada rasa hati yang berkecamuk. Ini temanku sakit, Yesus bisa sembuhkan, tapi kami gak bisa ketemu dengan Yesus. Kenapa? Berdesak-desakan, berkerumun orang yang menghampiri Yesus. Ada tantangan saudara, ya, ada pergumulan mereka yang tadinya orang sakit, ya, tiba di rumah itu juga ada tantangannya. Makanya saya bisa katakan, Yesus sangat senang dan tertarik dengan iman keempat orang ini. Saya yakin, ya, orang lumpuh ini sembuh bukan karena imannya. Kenapa? Karena bagaimana orang sakit beriman? Imannya itu akan diganggu oleh sakit tubuhnya. Makanya saya selalu katakan kepada jemaat, Bapak Ibu sekalian dan hamba Tuhan, jangan melayani Tuhan, jangan beribadah ketika saudara sudah sakit. Ya, tidak ada guna saudara. Udah datang stroke, stadium 5, ngomong pun susah, mau berkhotbah, ya, datang udah cancer, udah kurus semuanya, udah kena diabetes tipe 5 saudara, ya stadium 5. Ngomong pun susah, gak mungkin. Makanya Bapak Ibu selagi saudara sehat, ada yang sehat di sini? Ada yang sakit? Habis ini saya doakan. Ada yang sakit? Gak ada, puji Tuhan. Kurang tugas pendeta. Ya, saudara masih sehat, cari Tuhan. Katakan cari Tuhan. Colek kiri kananmu, hei cari Tuhan. Jangan cukup cari Tuhan, harus ketemu dengan Tuhan. Coba lagi, harus ketemu Tuhan loh. Karena banyak orang datang ke gereja cari Tuhan, tidak ketemu sama Tuhan. Yang ketemu sama pacarnya, yang ketemu sama orang yang dicintainya, yang disukainya. Pemain keyboardnya mantap, pemain bassnya mantap, pemain gitarnya mantap. Itu yang dicari, yang dilihat. Tapi pastikan ketika engkau dan saya mencari Tuhan saudara, pastikan engkau ketemu dengan Dia. Pastikan. Ya. Nah, keempat ini saudaraku, sahabatnya ini mentok. Ini gimana caranya bro? Ini sakit gak bisa masuk lagi. Gimana caranya mereka pusing? Ini sahabat yang kita kasihi. Gimana caranya ketemu dengan Yesus? How to be? Mungkin mereka sedikit kecewa. Gimana ini? Kalau sempat Yesus pergi, ini si A gak akan mungkin sembuh. Karena udah bertahun-tahun, lumpuh puluhan tahun. Kan begitu. Nah yang kedua, yang mereka lakukan ketika stuck di nomor 1 adalah yang kedua ayat 4. Dikatakan ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Ya, jelas nggak bisa membawa. Karena orang banyak itu, ya tidak mempersalahkan orang banyak, tapi memang itu alasannya saudara ya. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Tantangan di pertama tidak membuat langkah keempat sahabatnya yang punya iman ini. Ya, saya percaya ini pekerjaan Roh Kudus. Karena orang yang dekat dengan Roh Kudus, karena orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan diberikan hikmat. Boleh saja pendidikan kita rendah. Boleh saja setelah kita S3, SD, SMP, SMA. Tetapi belum tentu pengetahuan kita, hikmat kita dikalahkan oleh yang 101, S2 atau profesor. Belum tentu. Karena apa? Paulus juga merendahkan diri hati di hadapan Tuhan. Segala sesuatu ku anggap rugi oleh karena pengenalan dia.
pendidikannya, jabatannya yang S3 profesor agama itu, Sanhedrin itu, ahli Taurat itu tanggal karena pengenalannya akan dia. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat. Tuhan, Roh Kudus, ini mau diapain? Ya, pintu tertutup, gimana? Akhirnya mereka buka atap tepat di atas kepala Yesus. Ya, seketika mereka cari tempat, cari alat, cari tool equipmentnya. Bagaimana menunggu yang sakit ini dari atas ke bawah pakai tilam. Ya kan? Ini mungkin dia berpikir seperti ini, berat gimana kalau jatuh dari atas. Kalau ada orang yang gak percaya pasti akan banyak narasinya kan. Abang, belum ada musuh kijang baru. Pak, Bu, kalau dia jatuh gimana? Tapi mereka lakukan, mereka sepakat yang 4 orang ini menurunkan yang sakit ini dari atas atap itu tepat di hadapan Yesus. Ya, jadi yang pertama tadi mereka tidak buntu di dalam yang pertama. Tuhan buka jalan, buka atap. Akhirnya apa? Yang sakit ini ketemu dengan Tuhan. Nah, ketika ketemu dengan Tuhan ada lagi persoalan. Ya, harusnya kan seperti kita KKR, orang sakit dibawa kemari, doain sembuh, 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 sembuh. Kan begitu. Nah, keempat orang ini melihat ketika orang sakit yang lumpuh itu dibawa ke depannya, Yesus tidak bilang, "Hei, kamu sembuh enggak?" Tapi apa yang Tuhan bilang? Kita baca ayat yang 10. Sorry, ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima katakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu," apa dikatakan? "Sudah diampuni." Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara sebagai murid-murid Yesus, mana yang penting ketika engkau dan saya sakit? Mana lebih penting, engkau disembuhkan atau dosamu diampuni? Yang benar. Kalau benar kuat dong. Mana yang benar, dosamu diampuni atau sakitmu sembuh? Yang di belakang kedengaran. Puji Tuhan. Artinya apa? Kalau dosa kita diampuni, ya, dosa orang lumpuh ini diampuni ketika sakit, kalaupun mati, dia ada bersama dengan dalam Tapi kalau Yesus bilang, "Hai engkau yang lumpuh sembuh, berjalanlah." Dia jalan, saudara. Belum tentu juga dosanya diampuni. Amin. Amin. Kesembuhan jasmani itu nomor 2. Tapi mukjizat yang pertama yang kita terima dari Yesus, engkau mati, saya mati. Roh kita kembali kepada Dia yang kudus, yang mulia. Amin. Nah ini yang penting saudara. Ya, jadi penyakit itu dikatakan Injil Yohanes, penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi penyakit itu akan memuliakan Allah. Apa artinya? Ya, jadi kalau saudara sakit, tidak usah takut mati. Petrus, Yohanes katakan dia ditangkap sebagai murid Yesus, dia menderita, bahkan Wahyu menceritakan dia digoreng dalam minyak yang panas, selamat tidak mati, toh mati juga kan? Betul nggak? Orang lumpuh ini yang berjalan disembuhkan Tuhan bisa berjalan mati juga, mati, makanya gak ketemu sama dia. Artinya apa? Keselamatan jiwa itu jauh lebih penting dari kesembuhan tubuh jasmani saudara dan saya. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki iman yang kuat, kita bermisi membawa orang-orang bagi Tuhan dari segala unsur umur. Ya, saya percaya Tuhan akan senang. Anak-anak muda, ini your time, ini waktumu untuk menerima kuasa urapan Roh Kudus. Bawa teman-temanmu ke gereja. Kalau ada yang kesurupan, bawa ke gereja, jangan ke dukun. Kalau ada yang sakit, bawa kepada hamba Tuhan. Ya, telepon Bapak Gembala, Ibu Gembala, tempat pendoa dan semua pengerja supaya dilayani. Saya mengerikan dengan orang Kristen. Bukan hanya suku kita, tapi suku-suku yang lain. Dia orang Kristen, tapi ketika ada yang sakit, ada yang kesurupan, bukan pendeta yang dipanggil, bukan hamba Tuhan yang dipanggil. Orang pintar. Suatu hari saya ketemu orang pintar, saya tanya 1 kali 1 berapa, nggak tahu dia, tapi pintar. Ya, Bapak Ibu kita harus kerjasama. Antara jemaat dengan hamba Tuhan, kemudian dengan Bapa di surga. Kalau ada yang sakit, ada yang kesurupan, bawa ke gereja, bawa kepada hamba Tuhan supaya dilayani dengan benar. Pertobatannya, pelepasannya, walaupun mati dia selamat. Amin. Halo, kurang kuat suara saya.
Saya orang Tarutung udah kuat kali tuh. Volumenya sampai 100 kayaknya tuh. Iya kan? Bawa kepada Tuhan. Anak-anak muda, orang tua dan tetanggamu bawa. Beberapa tahun yang lalu saya mendoakan seorang sintua. Kerasukan. Jadi jangan bangga jadi pendeta, sintua dan sebagainya. Tetap disasar sama panah api si jahat. Halo, pelayan. Kesurupan. Dipanggil dari gereja A, gak sembuh. Dipanggil dari gereja B, gak sembuh. Dipanggil dari saudara kita sepupu, juga gak sembuh. Waduh, seorang sintua dari sepupu sebelah mendoakan. Waduh, piye. Kalau Tuhan datang dengan kemuliaannya, ikut gak itu? Gak, saya pastikan tinggal katal kita. Ya, akhirnya last minute saya dipanggil. Abang doakan. Saya bilang saya tidak mampu. Ya, tapi saya menguji. Dia bilang harus aman. Ya sudah, akhirnya kita doakan. Puji Tuhan, setannya lari, saya pun pulang ke rumah. Karena banyak orang mendoakan orang sakit, orang yang kesurupan, ya bukan setan yang lari, dia yang lari. Ya, kalau kau nggak keluar dari sini, aku yang keluar. Itu pendeta yang belum bertobat, pendeta yang belum kenal Yesus. Kalau kita melayani pelepasan, kita melayani orang yang kesurupan, pastikan setannya pergi. Jangan kau yang pergi. Sebelum kau pergi, pastikan dia aman atau 86. Ya bang ya, harus 86. Ya, baru kita pergi. Atau doakan terus. 3 bulan yang lalu saya badminton. Untuk melatih jantung supaya tetap sehat. Walaupun memang ini adalah olahraga berat. Tapi udah biasa. Saya badminton, pelat pertama, kedua, ketiga selesai. Pas mau keempat, telepon bunyi. Pak pendeta, Ito doakan. Apa yang mau didoakan? Itu di mana? Tapanuli Selatan. Waduh, apa nggak ada pendeta di situ? Gak ada itu. Ya, harus itu yang doakan. Kenapa? 2 orang anak kesurupan. Ya, masuk roh, nggak tahu apa roh pungnya, apakah roh dari si Adam nggak tahu. Tapi roh jahat. Saya bilang saya masih badminton. Nantilah saya doakan, saya bilang begitu. Roh Kudus ngomong, jangan nanti, sekarang. Saudaraku, saya bilang, saya letakkan raket saya keluar karena banyak juga yang tidak seimbang dengan kita. Saya di luar, saya bilang saya tuntun, terima Yesus pengampunan dan saya doain. Puji Tuhan 3 hari berikutnya, nggak ada kabar kan? Saya telepon, itu gimana yang 2 orang? Apa kabarnya? Masih kesurupan kah? Puji Tuhan itu nggak kesurupan lagi. Satu pesan saya, bilang sama mamanya setiap hari baca firman. Katakan baca apa? Kemarin saya dihajar oleh pastor GM Mutu dari Malaysia. Ya, khotbah di satu gereja GBI saya hadir. Dia bilang begini, siapa pengerja yang sudah selesai baca Alkitab, ya sekali setahun. Siapa jemaat yang sudah baca Alkitab di umur 50 sudah selesai dari kejadian sampai jauh sekali? Tidak ada. Walaupun memang gak ada jaminan bahwa orang yang sudah baca Alkitab 100 kali pun selesai masuk surga, gak ada jaminan. Tapi apa? Pesannya sangat penting, saya nangkep. Artinya gini, kalau saudara belum siap ya sebagai anak Tuhan secara rohani dewasa, jangan coba-coba kita melayani Tuhan. Ya kan? Baru 1 ayat 2 ayat udah melayani. Kan begitu. Di tengah perjalanan error. Teman saya banyak yang udah error di perjalanan. Ada yang selingkuh, ada yang meninggalkan istrinya, anak-anak pekerja sampai gerejanya tutup. Ada. Datang ke tempat saya ceritain di siapa orangnya. Nah jadi kita ini saudaraku ke melayani Tuhan itu ke pelayanan roh yang kita hadapi itu setan. Iblis, Lucifer. Tidak gampang. Makanya saudaraku, kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Sekali lagi, kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Sekarang mah gampang. Ya, gembala kita, Amang Naburju, tiap pagi posting firman, saya kalah sama dia. Jujur saya kalah. Kalau saya sibuk di kantor, Bapak Ibu kadang nggak terposting. Tapi Amang ini luar biasa, bukan meninggikan beliau, tapi ini fakta. Ya, karena beliau gembala kita, harus teladan gembala. Saya dan saudara harus ikuti. Katakan
Katakan amin. Harus ikut teladan, karena itu pesan Paulus, ikutilah teladanku. Amin. Jadi harus baca firman Tuhan supaya apa? Supaya ini area peperangan loh. Pikiran kita ini, ya, firman Tuhan itu menjadi ketopong keselamatan. Efesus pasal 5. Ya, jadi kalau panasnya datang, datang dia hanya langsung rusak, hancur. Kenapa? Kita sudah pakai firman Tuhan sebagai ketopong keselamatan. Kita berbaju jirakan, berkasutkan kerelaan, dan lain sebagainya. Amin. Jadi saudara hari ini, mungkin di gereja lain gak seperti ini firman, tapi di gereja seperti itu. Karena apa? Kita harus siap menyongsong kedatangan Tuhan. Masih ada yang mau lama tinggal di sini? Di dunia ini ada yang masih lama tinggal? Paling lama kita 80 tahun hidup negeri. Pung buat kopiku. Udah begini kan? Udah si bantuan kan? Ya, udah 90 tahun. Pung antar jatuh gereja GB taruh kota aku memelayani Tuhan. Udah pakai tongkat. Tapi pun masih puji Tuhan kalau masih sadar. Ya, jadi kita harus baca firman Tuhan. Nah, dikatakan dosamu sudah diampuni. Saya percaya ketika kalau Yesus ini bicara kepada kita, ya, hai Lambok Geraldo Tagalung, dosamu amang, sudah kuampuni. Saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Ya, kepada kita juga seperti itu. Kalau ada orang berkata, dosamu, utangmu sudah dilunaskan, beres. Sangat bangga kan? Sangat bangga kan Bapak Ibu? Siapa di sini punya hutang pernah 50 juta? Saya pernah 100 juta utang untuk pelayanan. Tapi saya berjanji menyelesaikannya. Ya kan? Bayangkan 100 juta ini bukan duit yang dikit. Ini besar. Kalau mungkin orang yang naga 5 itu, kolong merat itu ini mah gampang gak? Berapa 100 juta? Tinggal gini. Tapi bagi kita, saya sebagai karyawan, sebagai hamba Tuhan juga yang menghidupi pelayanan, ini bukan perkara yang gampang. Nah, kalau ada Bapak Saudara, Pak Tagalung, saya bayar utasmu ke BRI lunas yang 100 juta. Gak tahu lagi, pasti senangnya aku, bukan main. Amin. Apalagi ini dosa, bicara kehidupan kekal. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, saya percaya kita pasti bahagianya luar biasa. Amin. Pasti luar biasa. Maka lewat iman, keempat orang ini, teman ini, ada kesaksian mereka. Mereka tidak mengharapkan imbalan dari sahabatnya ini. Mereka tetap memuliakan Allah. Apa yang dimuliakan dari hidup mereka kepada Tuhan? Ayat yang terakhir. Dikatakan di sini, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat dirinya sembuh. Dosa diampuni, dia sembuh, ya, dan pergi keluar ke hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Mereka itu memuliakan Allah. Ini hasil, saudara. Ya, dan mereka berkata, yang begini nih, nah ini kan kreativitasnya ya. Yang seperti ini belum pernah kita lihat di Israel. Jadi kalau biasa contohnya Bapak Ibu, toh emang nggak biasa. Ya, Nabutamnya lihat. Ya, yang lumpuh berjalan nggak biasa. Tetapi apa yang luar biasa yang nggak pernah dilihat? Kenapa? Ada pengampunan dosa, ada pemulihan, dan ada hasil daripada keempat orang ini. Banyak orang bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan sanggup mengampuni dosa sesuai dengan ahli-ahli Taurat dan tadi. Siapakah dia ini? Boleh mengampuni dosa. Ya, nah kalau orang hidup dengan tuntunan kudus akan tahu bahwa ini adalah Tuhan. Dalam Alkitab memang ada Yesus berkata, akulah Tuhan. Ya, seperti kamu akulah Tuhan. Tetapi perhatikan, jangan terjebak dengan kalimat-kalimat itu. Amin. Tanda-tanda seorang kaya pasti kita tahu dari caranya berbicara, dari caranya berjalan, dari apa yang dipakai kita tahu. Ya. Jadi kalau Yesus dari ciri-cirinya salah satunya pergilah dosa diampuni, kita udah harus percaya berarti ini tuh Tuhan. Gak usah berdebat lagi mana Alkitab, mana Alkitab berkata Yesus adalah Tuhan. Kalau gak sembah dia, mana. Hei, saya katakan yang mendengarkan juga di YouTube ini, jangan-jangan kau ditetapkan untuk hari kiamat. Jadi kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari datang sujud di hadapan Tuhan, ini aku. Terima kasih, Tuhan ampuni.
Siang hari ini kan kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya berharap perjamuan kudus ini jangan biasa-biasa saudara lakukan. Jangan biasa-biasa. Ada power, ada urapan di dalam pelayanan perjamuan kudus. Karena terlalu banyak yang saya dengarkan, yang mati bisa hidup, yang sakit sembuh, yang gulanya tinggi bisa turun. Jadi sungguh-sungguh lakukan supaya menjadi berkat, jangan menjadi kutuk. Ini perjamuan kudus. Yang pertama, jangan simpan dendam, iri hati. Amin. Ini pesan saya sebagai orang Batak. Ya, jangan tinggalkan, jangan saudaraku lakukan itu, iri hati, dengki, jangan. Kalau ada itu saudaraku, mari minta ampun kepada Tuhan. Ada orangnya di sini, jumpai, saya minta maaf, saya yakin Roh Kudus akan bekerja untuk saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Tuhan, bangkit berdiri. Saya undang memang musik dan Ibu WL membawa pujian juga yang di awal tadi kepada Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu dengan sukacita bangkit berdiri bersama dengan saya. Renungkan kebaikan Tuhan buat saudara dan saya. Kita ini tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Dipanggil dari debu tanah, tidak berguna, tidak berarti. Banyak dosa yang kita lakukan, tapi ada pribadi yang mau menggantikan saudara di kayu salib. Ada satu pribadi saudaraku yang berkata, dosamu sudah diampuni. Aku bebaskan kau dari kutuk dosa penyakit. Aku tanggung semuanya. Kalau saya dan saudara sudah mendengar firman Tuhan ini, mari sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Mari angkat pujian kepada Tuhan.